Ya, paling ya banyak sih ya perencanaan. Kalau kebetulan kan si Jen ini kan dia kan ada di Orsap, organisasi saya Partai Demokrat namanya Insan Muda Demokrat Indonesia. Dia banyak udah buat rencana itu. Banyak rencana. Nanti mau mempertemukan dia kan kebetulan suka motor juga ya. Dia mau mempertemukan anak-anak motor segala macam, dia mau touring segala macam banyak lah. Ya, boleh Bang mungkin dijelaskan ini kronologis awal kajian sendiri sampai hari ini berpulang seperti apa sih? Ya, sebelumnya saya perkenalkan ya, nama saya Hasbil Mustaqim Lubis, saya sahabat Jen. Kebetulan saya dari awal menemani almarhum ya, almarhumah ya. Jadi awalnya itu eh, Jen sebenarnya sudah pernah masuk rumah sakit ya, karena dia punya asma gitu kan, punya asma. eh, Dia masuk rumah sakit 2-3 hari kalau nggak salah ya. Nah setelah itu dia kembali ke rumah gitu kan. Nah, tiba-tiba malamnya dia ada keluhan gitu kan, ada keluhan di pernapasannya. Nah, dibawa pihak keluarganya langsung ke rumah sakit yang punya ruangan untuk merawat dia kan. Kita tuh udah cari ya beberapa rumah sakit, memang full banget, memang full, nggak ada. Saya juga udah coba telepon semua rumah sakit kan. Eh, Memang lagi crowded banget gitu kan. Nah, dapat pertolongan dari rumah sakit Fatmawati. Nah, namun nggak dapat ruangan. Gitu nggak dapat ruangan ICU-nya gitu kan. Nah, bisa bisa ditolong, cuman dikasih space gitu kan. Cuman dibutuhkan pada saat itu Adi atau tante 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 Rista dia telepon saya cari kursi roda atau tempat tidur yang orang sakit itu. Nah, kebetulan punya rumah sakit Fatmawati stoknya habis kayak gitu kan. Nah, setelah itu karena Jen kondisinya sudah semakin menurun, akhirnya ada inisiatif dia balik ke rumah sakit yang sebelumnya itu di JMC. Nah, di situ kita dapat space juga, tapi di lorong gitu, di lorong. Nah, disitulah dikasih bantuan kan, dikasih oksigen. Nah, karena pada saat itu saturasinya udah sangat ini ya, udah sangat rendah di bawah 90 gitu. Nah, kita masuk pada saat itu kita udah daftarkan Jen biar supaya masuk waiting list di ruang ICU kan, ruang ICU, dan itu menunggu 2 hari baru dapat. 2 hari baru dapat ruang ruang ICU. Memang pada saat itu kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa ya. Karena bener-bener crowded, bener-bener apa ya, banyak banget pasien yang harus ditolong kan. Nah, sebelum sebelum masuk ruang ICU itu si Jen dimasukkan ke ruang IGD. Di nah sebelum masuk ruang ICU itu saturasinya itu masih di angka 85-90 kan. Nah, tapi begitu masuk ruang ICU itu nggak tahu kenapa ya, mungkin dia apa ya, kepikiran kali ya, turun saturasinya, turun saturasi di bawah 50. Dia antara 40 sampai 50 gitu kan. Nah, jadi kita konsultasi ke dokter kan. Konsultasi ke dokter kebetulan kan Jen kan dari Partai Demokrat ya. Kita Partai Demokrat punya dokter sendiri kan, namanya dokter Gobin. Konsultasi sharing dengan dokter rumah sakit JMC. Nah, pada situ diputuskan memang Jen harus pakai ventilator. Nah, disinilah mulai mulai ini kan bekerja semuanya kan. Kalau udah masuk ventilator itu kan, masuk obat segala macam kan. Nah, jadi singkat ceritanya ventilator digunakan Jen selama 5 hari. Nah, tadi pagi lah hari terakhirnya untuk ventilator. Jam 4.20 Jen meninggal. Bisa dikatakan memang penyakit bawaannya apa nih Bang? Asma. Oh, asma. Asma ya. Artinya sebelumnya memang dikatakan negatif itu positif itu gara-gara kapan? Nah, maksudnya penyakit tersebut ataukah memang barengan atau gimana nih Bang? Oh enggak, jadi sebelum dia masuk
itu kan dia ada tes ya, ada tes PCR segala macam kan. Itu di situ langsung Sebelum dinyatakan. masuk rumah sakit atau seperti apa bang? Mungkin di tesnya. Itu setelah apa? Setelah di rumah sakit JMC. Setelah di rumah sakit artinya Iya. memang sudah dari awal ataukah mungkin pas sudah masuk rumah sakit nih bang? Ya itu kan tadi kan dia sebelum kan dia udah di rumah sakit kan. Dia balik ke rumah kan, balik ke rumah tiba-tiba ada keluhan gitu kan. Nah ini kan kita khawatir kan entah ini memang ada kondisi kena serang COVID atau kan kita bawa ke rumah sakit JMC. Untuk sosok beliau sendiri seperti apa bang di mata dirimu bang? Ya Jen ini salah satu ini ya teman yang dia tuh ramah banget, nggak sombong gitu. Dia suka cerita, dia suka bikin kita ketawa gitu. Makanya teman-teman itu benar-benar kehilangan banget, terpukul banget. Mimpi-mimpi dari beliau apa sih bang yang Sharing-sharing apa aja sih bang? Ya paling ya banyak sih ya perencanaan. Kalau kebetulan kan si Jen ini kan dia kan ada di ORSAP, organisasi saya Partai Demokrat, namanya Insan Muda Demokrat Indonesia. Dia banyak udah buat rencana itu, banyak rencana. Nanti mau mempertemukan, dia kan kebetulan suka motor juga ya. Dia mau mempertemukan anak motor segala macam, dia mau touring segala macam, banyak lah impian dia. Bang, tapi saat di rumah sakit itu berarti kalian ditemani atau isolasi mandiri sih atau seperti apa sih? Maksudnya gimana? Ditemani atau Kita dampingin, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Tetap kita dampingin. Karena tadi kan ada jarak dengan waiting list kan, menunggu ruang ICU kan. Gitu. artinya saat kepergiannya itu didampingi juga dan Didampingin. Kita tuh ganti-gantian sama Adi, sama adik iparnya, sama adik kandungnya, Karin kan. Saya ini kita cuma bertiga aja nih. Jadi ganti-gantian aja gitu. Untuk mungkin ke keadaan terakhir seperti apa sebelum kepergiannya itu ada pembicaraan terakhir atau seperti apa? Jadi dia dalam kondisi di ruang ICU itu kan dia udah nggak bisa ngapain ya. Jadi virus itu udah menyerang tubuhnya kan. Jadi ya nggak bisa berbuat apa lagi. artinya memang tidak ada pesan terakhir ya bang? Nggak ada. Sebelum masuk Mungkin rumah sebelum sakit masuk pun? rumah sakit atau Nggak ada ada. tanda-tanda yang diperlihatkan gitu, tapi baru disadari oleh keluarga saat ini gitu. Ya nggak ada tanda-tandanya. Cuman kita tadi malam itu nggak bisa tidur semua gitu. Itu aja. Jadi ini ada firasat apa gitu kan? Bang, untuk hari ini sendiri memang diadakan tahlilan kah atau mungkin seperti apa nih bang? Ya karena ini melihat kondisi COVID di Jakarta tinggi banget ya. Jadi tadi sudah disampaikan pihak keluarga bahwa diadakan masing-masing saja di masing-masing rumah. Jadi kita bentuk yang kecil-kecil itu kan 4-5 orang, kita baca masing-masing di rumah. Untuk yang ditinggalkan Jarno sendiri sebagai anak mungkin seperti apa keadaannya sekarang bang? Ya awal-awalnya dia kaget ya, di awal kaget ya Berarti biasa Jarno lah. tidak mendampingi ya saat itu ya? Iya. Dampingin dia terus, dia ikut terus, ada terus. Keadaannya mungkin seperti apa? Ya namanya apa ya, dia anak tunggal ya, dia kehilangan banget lah.